Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada yang tahu gak sih apa sih filsafat bahasa itu? Filsafat bahasa adalah ilmu gabungan antara ilmu linguistik dan ilmu filsafat, sehingga filsafat dapat diartikan sebagai usaha dalam memahami keilmuan yang bersifat konseptual melalui pemahaman terhadap bahasa. Hubungan antara filsafat dan bahasa sendiri memiliki hubungannya sangat erat, tergantung dari mana kita memandangnya. Nah, salah satu tokoh filsafat bahasa adalah Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein adalah tokoh filsafat bahasa yang lahir di Austria pada tanggal 26 April 1889. Ludwig merupakan filsuf paling berpengaruh pada abad ke-20 dan memiliki kontribusi yang besar dalam filsafat bahasa, filsafat matematika, dan filsafat logika. Ia berpendapat bahwa masalah filsafat sebenarnya adalah masalah bahasa. Ludwig juga merupakan tokoh filsafat bahasa yang memiliki konsep yang sangat menarik, lengkap, dan inovatif dengan dua buah karyanya, yaitu yang pertama Tractatus Logico Philosophicus dan yang kedua yaitu Philosophical Investigation. Karya pertamanya yaitu membahas tentang masalah yang berhubungan dengan dunia, pikiran, dan bahasa, kemudian menyajikan solusi berdasarkan logika. Ludwig berpendapat bahwa sebenarnya permasalahan filsafat terletak pada bahasa yang digunakan, sehingga bahasa perlu dilogiskan. Dengan bahasa dapat dikatakan dengan jelas apa yang ingin dikatakan. Dengan teori Ludwig ini, mendasarkan pada suatu bahasa ideal yang memenuhi syarat logika. Sedangkan untuk karyanya yang kedua, Ludwig mengembangkan teori language game atau permainan bahasa yang merupakan sumber teori bagi perkembangan filsafat berikutnya. Dalam teori language game ini, Ludwig mengembangkan suatu paradigma yang jelas yang setiap penggunaan bahasa dalam kehidupan manusia memiliki aturan sendiri-sendiri yang sangat beragam dan tidak terbatas. Aturan itu sulit jika hanya ditentukan secara normatif, serta sulit ditentukan batas-batasnya secara tepat. Tetapi manusia memahami bagaimana menggunakan bahasa dalam setiap kehidupan yang sangat beraneka ragam tersebut. Teori language game ini berkaitan dengan kajian pragmatik, yaitu penggunaan bahasa harus saling berkaitan antara kalimat dan tindakan yang dilakukan. Suatu kalimat yang sama dapat memiliki arti yang berbeda, tergantung dari penggunaannya dan sedang apa yang dilakukan dan dalam konteks apa kalimat itu digunakan. Selain itu, teori language game ini digunakan untuk mengatasi berbagai proposisi dalam penggunaan kata dalam bahasa Indonesia. Teori ini juga dapat diaplikasikan dalam ilmu kebahasaan agar proporsi kata menjadi lebih luas, lebih jelas, lebih baik dari segi penggunaan bahasa. Dan teori ini juga dapat digunakan untuk membuat perintah dan bagaimana cara mematuhinya, menyampaikan suatu peristiwa, membuat teks, membuat cerita, membuat teks anekdot, serta membuat teka-teki dan membuat atau menguji hipotesis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.